Di video ini gue bakal bahas sesuatu yang agak sensitif, tapi penting banget nih buat masa depan kalian yang lagi mimpi-mimpi pengen ke Jerman. Pernah nggak sih kalian lihat iklan di media sosial atau brosur agen yang tulisannya kuliah gratis di Jerman, digaji belasan juta, lulus langsung kerja, auto makmur. Kedengarannya kayak surga dunia kan ya, tapi jujur deh, kenapa jarang banget ada yang cerita soal air mata, encok di punggung, sampai rasa pengen pulang pas dingin-dinginnya musim dingin di Jerman. Hari ini gue nggak bakal jualan mimpi, kita bakal bedah tuntas sisi gelap Ausbildung yang nggak banyak orang tahu. Bukan buat nakut-nakutin, tapi supaya mental kalian nggak kaget pas sampai di sini. Buckle up, karena ini bakal panjang dan jujur banget. Halo teman-teman, mau kuliah kerja atau ikut program Ausbildung ke Jerman? Langkah pertama lo dimulai dari sini. Gua kolaborasi bareng Verba Jerman Edu buat buka pendaftaran kelas bahasa Jerman level A1 intensif. Di kelas ini, kita bakal pakai kurikulum terstruktur dengan buku standar internasional. Kita bakal bedah tuntas 4 skill utama, lesen dan hören, serta schreiben dan sprechen alias praktik bicara langsung. Jadi lo nggak cuma hafal teori, tapi benar-benar bisa pakai bahasanya. Catat jadwalnya ya, kita bakal ada 30 pertemuan intensif setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kelasnya eksklusif banget, cuma buat 3-8 orang biar belajarnya makin fokus. Harganya cuma 2 juta rupiah untuk seluruh pertemuan. Nah, ini yang nggak bakal lo dapetin di tempat lain nih. Akses konsultasi tanpa batas. Lo bisa tanya apapun, kapanpun lewat WhatsApp dan gua ada di sana buat jawab langsung. Selain itu, lo bakal dapetin insider info seputar regulasi visa dan program Jerman terbaru. Jadi lo nggak cuma pinter bahasanya, tapi juga siap berangkat dengan info paling akurat. Siapa cepat, dia yang berangkat. Jangan lewatkan kesempatan ini, cek detail lengkapnya di link di deskripsi ya. Oh iya, khusus buat lo, ada trial kelas gratis di tanggal 24 dan 31 Januari. Slotnya terbatas, jadi buruan daftar. Nah, saatnya wujudkan rencana ke Jerman bareng-bareng ya. Sampai bertemu di kelas nanti. Bis bald, ciao! Dynamo. Halo semuanya, VKH dia. Nama gue Damario. Gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen. Selamat datang di YouTube channel gue, di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FS-Shot, Studium, Au Pair, dan sharing berita kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video baru gue. Dan gue juga of course mau ngucapin makasih buat teman-teman di sini yang udah subscribe, yang support gue sampai sekarang. Karena tanpa kalian gue nggak mungkin bisa konsisten buat konten, buat ngasih berita seputar Jerman. Dan seperti biasa, berita dan timestamps ada di kolom deskripsi karena gue value waktu lo. Dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Sedikit disclaimer, jadi video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman ya yang ada di Indonesia ataupun yang di Jerman yang ingin apply Ausbildung. Data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realitas sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini. Oke, gue mulai dari part 1 nih, gaji jutaan yang sebenarnya uang jajan. Kita mulai dari poin yang paling sensitif, uang, duit. Agen sering bilang gaji Ausbildung itu 800 sampai 1.200 euro. Kalau dikali kurs 20.000, wah gede banget. 18 sampai 25 juta per bulan. Di Indonesia udah bisa cicil mobil tuh. Tapi tahan dulu nafsu belanjanya karena di Jerman itu namanya bruto atau gaji kotor. Setelah dipotong asuransi kesehatan, dana pensiun, dan dana asuransi pengangguran yang masuk ke rekening kamu itu namanya neto, potongannya bisa sampai 20% sendiri. Terus mari kita hitung biaya hidup. Sewa kamar, WG, Wohngemeinschaft, sekarang makin mahal. Apalagi kalau lo di kota besar kayak di Berlin atau di München, bisa habis 400 sampai 600 euro cuma buat tidur doang. Sisa uangnya buat apa? Makan, internet, transportasi, dan kebutuhan mandi. Sisi gelapnya banyak azubi atau peserta Ausbildung yang di akhir bulan cuma pegang sisa 50 euro di dompet. Mau nabung buat ke orang tua di Indonesia? Bisa, tapi lo harus hidup sangat pelit. Makan mie instan atau roti tawar yang paling murah di Jerman. Jadi buang jauh-jauh, bayangan bisa foya-foya di tahun pertama. Oke, sekarang gue masuk ke part kedua, filosofi Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Ada satu pepatah Jerman yang harus lo hafal luar kepala nih.
Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Artinya kira-kira tahun-tahun belajar itu bukan tahun-tahun jadi bos. Di sini mental kalian diuji. Di Indonesia mungkin kalian sudah lulus S1 atau punya pengalaman kerja, tapi pas masuk Ausbildung kalian adalah kasta terendah di perusahaan. Sisi gelapnya, jangan kaget kalau di awal-awal bulan, tugas kalian cuma nyapu bengkel, beresin piring kotor, atau disuruh-suruh hal sepele yang nggak ada di kurikulum. Ada atasan yang baik banget, tapi ada juga yang rasis atau setidaknya dingin. Kalian bakal ngerasain gimana rasanya jadi asisten yang kadang nggak dianggap. Kalau kalian punya ego tinggi, Ausbildung bakal terasa kayak neraka nih teman-teman. Lo juga harus siap mental jadi pembantu umum sambil pelan-pelan ngebuktiin kalau lo bisa kerja. Part ketiga itu horornya Berufsschule atau sekolah teori. Banyak yang mikir, yang penting kan praktek. Saya jago kalau kerja fisik. Salah besar. Ausbildung itu sistem ganda. Lo kerja, tapi lo juga sekolah di Berufsschule. Dan ini bagian yang paling banyak bikin anak Indonesia tumbang. Semua pelajaran mulai dari hukum ketenaga kerjaan, ekonomi, sampai teori teknis yang rumit, semuanya pakai bahasa Jerman. Bukan bahasa Jerman halo apa kabar, tapi bahasa Jerman tingkat dewa yang penuh istilah teknis nih. Sisi gelapnya, guru di sekolah nggak bakal nungguin lo paham. Mereka bakal ngomong secepat kereta. Pas ujian, soalnya panjang-panjang, kayak koran, dan sifatnya analisa. Banyak anak Indonesia yang nangis setiap malam karena nggak ngerti buku cetaknya ngomong apa ya. Ingat, kalau lo gagal di ujian teori berkali-kali, kontrak lo bisa diputus dan lo harus pulang ke Indonesia. So, tekanannya gila banget sob. Yang keempat itu fisik yang diperas, terutama di perhotelan dan keperawatan. Buat kalian yang ngambil bidang hotel Fachmann, perhotelan atau Pflegefachmann, perawat, dengerin ini baik-baik. Kerja di Jerman itu efisiensinya 100%. Nggak ada tuh cerita kerja sambil main HP atau ngerumpi di pojokan kayak di kantor-kantor kita di Indo. Sisi gelapnya, kalau lo di hotel, lo bakal berdiri 8 jam, angkat piring-piring berat, atau bersihin belasan kamar dalam waktu singkat. Kalau lo di perawat, lo bakal angkat pasien yang badannya jauh lebih gede daripada lo. Gantiin popok lansia dan ngadepin pasien yang mungkin lagi marah-marah. Pas pulang kerja, kaki lo bengkak, punggung lo encok, dan mental capek. Tapi besoknya, lo harus bangun lagi jam 5 pagi, karena shift pagi dimulai jam 6. Libur di hari Minggu, belum tentu. Sebagai Auzubi, lo sering dapet jadwal di akhir pekan atau hari libur nasional. Dan yang part kelima, rasisme terselubung dan kesepian yang hakiki nih. Ini yang jarang dibahas karena takut ngerusak citra Jerman. Apakah Jerman rasis? Secara hukum enggak. Tapi secara personal, masih aja ada. Sisi gelapnya, lo mungkin bakal ketemu rekan kerja yang gak sabaran karena bahasa Jerman lo belum lancar. Mereka bakal menghela nafas pas lo tanya 2 kali, atau yang lebih parah, lo ngerasa dikucilkan pas jam makan siang. Mereka ngobrol bareng, ketawa-tawa, dan lo cuma duduk diam karena gak nyambung. Terus, ada yang namanya winter depression. Bayangin aja jam 4 sore, langit udah gelap gulita, suhu di bawah 0 derajat, lo baru pulang kerja, capek, lapar, sendirian di kamar, nggak ada keluarga, nggak ada teman yang bisa diajak nongkrong makan bakso misalnya. Di saat itulah rasa pengen nyerah itu muncul paling kuat. Yang keenam, itu jebakan agen nakal. Gue harus bahas ini, agen. Banyak banget agen di Indonesia yang cuma mau ambil duit kalian. Mereka janjikan hal-hal yang indah, tapi pas kalian sampai di Jerman dan ada masalah sama perusahaan, mereka lepas tangan. Sisi gelapnya, ada kasus di mana Auzubi ditempatkan di perusahaan yang hampir bangkrut atau di desa terpencil yang buat beli beras aja harus naik bus 1 jam. Ada juga yang kontraknya nggak jelas, jadi pastiin banget kalian baca kontraknya sendiri, jangan percaya 100% sama terjemahan agen. Pelajari apa hak kalian dan apa kewajiban kalian. Yang ketujuh, risiko gagal dan deportasi nih. Ausbildung itu bukan jaminan otomatis dapat izin tinggal selamanya. Status visa kamu itu visa belajar.
Jadi sisi gelapnya, kalau lo dipecat atau dikundigung dari perusahaan lo karena alasan performa atau perilaku, lo cuma dikasih waktu yang sangat singkat buat cari perusahaan baru. Kalau lo nggak dapet, ya bye-bye, lo harus pulang. Bayangin malunya pulang ke Indonesia, padahal udah syukuran satu kampung pas mau berangkat. Beban ekspektasi dari keluarga, ini juga bisa sering bikin anak-anak Ausbildung stres, tingkat tinggi sampai depresi. Tapi pertanyaannya kenapa tetap ada yang bertahan? Nah, setelah gue kasih pil pahit di atas, mungkin kalian nanya, Bang, kok masih banyak yang mau ke sana? Jawabannya, karena kalau lo bisa ngelewatin sisi gelap ini selama 3 tahun, hadiahnya sepadan. Lo dapat sertifikat, keahlian standar internasional, gaji lulusan Ausbildung, itu sudah sangat layak buat hidup enak dan jalan-jalan keliling Eropa. Lo punya mental baja tentunya, yang gak bakal goyang cuma karena masalah sepele. Jerman itu bukan buat orang yang manja. Jerman itu buat orang yang siap berdarah-darah di awal, buat manis di akhir. Karena tadi gue udah jabarin bagian sulitnya, sekarang gue juga mau ngasih lo tips buat lo yang pengen tetap mau berangkat. Jadi kesimpulannya apa? Apakah Ausbildung itu buruk, Bang? Enggak. Tapi Ausbildung itu keras. Tips dari gue sebelum kalian tanda tangan kontrak, lancar bahasa Jerman adalah harga mati. Jangan cuma modal B1 pas-pasan, belajar lebih dalam lagi. Siapin fisik, olahraga dari sekarang, jangan kaget sama kerja fisik, dan juga turunin ego lo. Siap jadi yang paling bawah dulu sebelum jadi yang di atas. Cari komunitas, jangan sendirian di Jerman, cari teman-teman Jerman, dan kalau nggak bisa, kalian punya teman-teman Indonesia buat tempat curhat. Buat kalian yang tetap mau berjuang, gue salut banget sama kalian. Mungkin teman-teman di sini ada yang nonton dari Jerman, dan gue sangat salut sama kalian, Azubi yang bertahan. Viral Vlog, semoga kalian gak cuma sampai Jerman, tapi juga selamat sampai lulus. Kalau kalian punya pengalaman pahit atau pertanyaan soal Ausbildung, coba tulis di kolom komentar, kita diskusi sehat di sini. Jangan lupa like dan subscribe kalau konten ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Kalau lo masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh dong di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo gak ketinggalan video gue selanjutnya. Terus tulis juga di kolom komentar kalau lo pengen request tema tertentu seputar Jerman, pendidikan di Jerman, atau apapun. Dan join juga membership di channel ini untuk mendapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman. Sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Bye.